Fauji Hayati Smete. Saya dari Prodi PAI semester 3. Saya di sini akan menyampaikan hasil presentasi saya tentang sejarah munculnya aliran Syiah dan bentuk kesyirikan dan kekufuran aliran Syiah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah awal kemunculan Syiah dalam Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam menghadapi persoalan yang sangat penting, yaitu siapa yang akan memimpin umat selanjutnya. Mayoritas sahabat berkumpul dan melalui musyawarah memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Namun, ada sebagian umat yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, adalah sosok yang lebih layak menjadi pemimpin. Mereka berpendapat demikian karena melihat kedekatan Ali dengan Nabi, ilmu agama yang mendalam, serta keberanian dan ketakwaannya. Kelompok yang mendukung Ali inilah yang kemudian dikenal sebagai Syiah, yang berarti pengikut Ali. Bagi mereka, kepemimpinan umat bukan sekedar urusan politik. Mereka meyakini bahwa kepemimpinan atau imamah adalah amanah suci yang harus diberikan kepada orang yang telah dipilih oleh Allah melalui Rasul-Nya. Menurut keyakinan Syiah, Ali sudah ditunjuk oleh Nabi sebagai penerus, sehingga kepemimpinannya seharusnya diwariskan kepada keturunannya. Perbedaan dua pandangan ini tidak berhenti pada sekedar perbedaan pendapat. Seiring waktu, situasi berkembang menjadi konflik politik yang cukup besar. Ketika Ali akhirnya menjadi khalifah, muncul penentang dari beberapa pihak, termasuk Muawiyah, yang kemudian memicu perang dan perselisihan panjang dalam sejarah Islam. Konflik-konflik ini membuat para pendukung Ali semakin merasa perlu mempertahankan keyakinan mereka. Salah satu peristiwa yang sangat penting adalah tragedi yang menimpa cucu Nabi, yaitu Husain bin Ali di Karbala. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah umat Islam dan menjadi simbol keteguhan Syiah dalam memperjuangkan keadilan dan menolak kezaliman. Sinilah identitas Syiah semakin kuat, terbentuk sebagai kelompok yang tidak hanya mendukung Ali, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keberanian. Dalam perjalanan sejarah berikutnya, Syiah berkembang menjadi sebuah mazhab besar dalam Islam. Mereka memiliki keyakinan teologis, konsep kepemimpinan, serta tradisi keagamaan yang berbeda dari kelompok lainnya. Prinsip utama mereka adalah bahwa imam harus berasal dari keturunan Ali dan memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang suci, seperti keilmuan, ketakwaan, dan kesucian moral. Dari semua peristiwa tersebut, kita dapat memahami bahwa munculnya Syiah bukanlah hal yang terjadi secara tiba-tiba. Ia muncul dari gabungan antara keyakinan teologis, peristiwa sejarah, serta dinamika politik yang masa awal Islam. Perbedaan ini kemudian berkembang selama berabad-abad hingga membentuk salah satu cabang besar dalam Islam yang kita kenal sekarang. Dan selanjutnya saya akan membacakan 5 kemunafikan dan kekufuran Syiah. Yang pertama, orang Syiah meyakini bahwa imam mereka adalah perantara dalam beribadah kepada Allah, persis seperti orang Nasrani meyakini Nabi Isa alaihi salam. Perantara kepada Allah dan orang-orang musyrik jahiliyah juga meyakini berhala-berhala mereka sebagai perantara kepada Tuhan mereka. Keyakinan para sufi yaitu para wali mereka adalah perantara untuk beribadah kepada Allah, yang disebut mereka sebagai tawasul. Padahal itu syirik, bukan tawasul. Yang kedua, yaitu orang Syiah meyakini bahwa imam mereka berhak menghalalkan dan mengharamkan sekehendak mereka, seperti disebutkan dalam Usulul Kafi dalam kitab mereka di juz pertama halaman 441. Yang kata mereka, imam kami itu menghalalkan sesuai kehendak mereka dan mengharamkan sesuai kehendak mereka. Contohnya, nikah mut'ah itu zina, tapi kata imam mereka itu halal. Bahkan
Ta'ala. Seperti yang ada di kota Bandung, karena di sana ada salah satu tokohnya. Kata mereka, daripada pacaran lebih baik nikah mut'ah atau nikah kontrak. Dan yang ketiga, orang-orang Syiah berkeyakinan kuburan para imam mereka bisa memberikan berkah kepada mereka, sampai batu-batuan di kuburan para imam mereka bisa memberikan berkah kepada mereka. Seperti yang mereka katakan, yaitu dari salah seorang cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, dia mengatakan sesungguhnya Allah menjadikan tanah di kuburan kakekku Al-Husain lebih afdol daripada 9 kali naik haji, dan mengatakan tanah di kuburan Husain sebagai obat untuk segala penyakit dan keamanan dari segala ketakutan. Dan yang keempat, yaitu orang Syiah meyakini bahwa imam mereka mengetahui perkara gaib. Seperti yang disebutkan dalam Bihalul Anwar dari Abu Abdillah, beliau berkata, kami demi Allah diberikan ilmu orang yang terdahulu dan orang-orang belakangan. Lalu dikatakan kepadanya, kalau begitu kamu tahu ilmu gaib dong. Kata, celaka. Engkau benar-benar tahu apa yang ada di sulbi kaum laki-laki dan apa yang ada di dalam rahim perempuan. Dan yang terakhir yaitu Syiah meyakini bahwa bagian dari diri Allah menyatu dengan iman telah menyatu dengan imam-imam mereka. Seperti disebutkan dalam Uslul Kafi, kata mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersatu dengan kami. Ini sama halnya dengan keyakinan Sufia Wahdatul Wujud, karena sudah sampai derajat hakikat, sudah jadi wali. Itulah kenapa mereka sudah gak mau sholat, karena dia sudah menyatu dengan Allah. Jadi, inilah beberapa kekafiran dan kemusyrikan golongan-golongan yang harus kita waspadai agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Maka penting bagi kita sebagai umat Islam agar tidak tertipu dengan bungkus-bungkus kesolehan, lahir ritual-ritual bid'ah yang sejatinya menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita semua dari keyakinan-keyakinan sesat, dan semoga Allah tetapkan hati kita di atas tauhid hingga akhir hayat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikianlah penjelasan saya tentang sejarah awal munculnya Syiah dan 5 bentuk kesyirikan dan kekufuran kaum Syiah. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami bagaimana perbedaan dalam umat Islam terbentuk berdasarkan konteks sejarah yang panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.